Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya Fatia Kolansarida dan teman saya Ayu Fitri Lestari akan menjelaskan perubahan RIS menjadi NKRI. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1949, Belanda tidak mengakuinya dan berusaha menjajah kembali dengan melancarkan agresi militer 1 dan 2. Tindakan ini mendatangkan kecaman dari dunia dan memicu keterlibatan PBB melalui KTN atau Komisi Tiga Negara serta UNCI untuk menengahi. Perundingan sebelumnya seperti Linggarjati dan Rampil gagal, sehingga pada 23 Agustus sampai 2 November 1949 diselenggarakan Konferensi Meja Bundar atau KMB di Den Haag, Belanda. Hasilnya, Belanda bersedia mengakui kedaulatan Indonesia paling lambat 30 Desember 1949 dengan syarat diserahkan kepada bentuk negara federal bernama Republik Indonesia Serikat atau RIS. Indonesia bergabung dalam Uni Indonesia Belanda, mengambil alih sebagai besar hutang Hindia Belanda dan penentuan nasib Irian Barat haruslah Sunda. Walaupun syarat tersebut berat, pemerintah Indonesia harus menerimanya karena kondisi politik, ekonomi, serta militer yang lemah setelah agresi militer Belanda, serta adanya tekanan internasional yang menuntut penyelesaian secara damai. Muhammad Hatta sebagai tokoh kunci perundingan menggunakan pendekatan yang realistis. Lebih baik menerima pengakuan kedaulatan meski melalui RIS daripada menolak dan kehilangan dukungan internasional. Setelah itu baru dilakukan konsolidasi untuk memperkuat NKRI. Berdasarkan hasil KMB, pada 27 Desember 1949 resmi berdirilah Republik Indonesia Serikat yang terdiri atas 7 negara bagian yaitu Republik Indonesia, Negara Indonesia Timur, Negara Pasundan, Negara Jawa Timur, Negara Madura, Negara Sumatera Timur, dan Negara Sumatera Selatan, serta 9 daerah. Ada beberapa faktor yang mendorong perubahan Republik Indonesia Serikat kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pertama, bentuk RIS dianggap tidak sesuai dengan cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945 yang menginginkan Indonesia merdeka sebagai satu negara kesatuan. Kedua, pembentukan RIS dinilai sebagai strategi Belanda untuk memecah belah bangsa Indonesia. Ketiga, dalam praktiknya, Kabinet RIS justru lebih mendukung berdirinya NKRI. Dan yang terakhir, banyak negara bagian mulai memisahkan diri dari RIS dan memilih bergabung dengan Republik Indonesia. Kronologi kejadian dari perubahan RIS menjadi NKRI dimulai dari munculnya demonstrasi rakyat yang menuntut kembali ke negara kesatuan dan juga terjadi pemberontakan di beberapa daerah yang ingin berpisah. Kemudian, pada 8 Maret 1950, pemerintah mengeluarkan undang-undang darurat yang memperbolehkan negara bagian untuk bergabung dengan Republik Indonesia. Hasilnya, pada tanggal 5 April 1950, RIS hanya tersisa 3 negara bagian saja, yaitu Republik Indonesia, Negara Sumatera Timur, dan Negara Indonesia Timur. Perkembangan ini menunjukkan bahwa mayoritas rakyat dan daerah lebih memilih bergabung ke NKRI, sehingga pada akhirnya RIS resmi kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bentuk negara RIS tidak disetujui oleh sebagian besar bangsa Indonesia. Sehingga pada tanggal 8 Maret 1950, pemerintah RIS mengeluarkan Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1950 tentang tata cara perubahan susunan kenegaraan RIS. Satu demi satu negara bagian RIS menggabungkan diri dengan Republik Indonesia. Sehingga pada tanggal 5 April 1950, negara RIS tersisa 3 negara bagian, yaitu Republik Indonesia, Negara Sumatera Timur, dan Negara Indonesia Timur. Pada tanggal 19 Mei 1950 disepakatilah Piagam Persetujuan, kemudian dibentuklah panitia dengan diketuai oleh Mr. Supomo dan Abdul Hamid. Tugas pokoknya adalah merancang Undang-Undang Dasar Sementara Negara Kesatuan yang berhasil disusun pada tanggal 20 Juli 1950. Pada tanggal 15 Agustus 1950, Presiden Soekarno menandatangani rancangan UUD tersebut menjadi UUD 1950. Pada tanggal 17 Agustus 1950, Indonesia kembali ke bentuk Negara Kesatuan Republik. Itulah penjelasan dari kami soal perubahan RIS menjadi NKRI. Terima kasih dan mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.